Tinggal, padahal orang itu sehat gitu loh. Kemudian tanpa sumber data yang akurat, hanya mengutip sesuatu yang tidak punya akurasinya. Terus dia mengatakan, ini kan kebebasan, bahwa dia memiliki otoritas, kebebasan dan memiliki bahwa wartawan itu ada jaminan kebebasan untuk menyuarakan. Ya, wartawan pun terikat dengan etika media. Ya. Etika media itu kan nggak boleh, pertama menyinggung sara, kedua tidak boleh memberitakan kebohongan, dan pemberitaan itu kan harusnya cek dan balance kan, cekres kan. Jadi jangan sumber-sumber yang memperkeruh suasana itu berkembang tanpa ada kaidah-kaidah jurnalisme yang justru menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Ya, Romo Beni. Ya, lalu bagaimana untuk menggunakan media secara bijak? Ya, menurut saya sudah saatnya masyarakat kritis ya. Memilah berita-berita, apakah berita itu sesuai dengan fakta datanya. Kalau berita itu terlalu bombastis, penuh dengan sesuatu yang di luar kewajaran, ya masyarakat jangan share dan jangan perlu di-script. Kan kebanyakan kan pemberitaan sekarang ini kan lewat YouTube, dan YouTube itu kan personal. Orang bisa bikin YouTube pribadi, kemudian membuat opini-opini yang sebenarnya opini itu tidak bijak. Terus menggiring pandangan-pandangan seolah-olah bahwa terjadi sesuatu padahal tidak terjadi. Ini kan bahaya bagi kehidupan berbangsa bernegara. Ya, Romo Beni, bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa memilah apa berita yang hoax dan mana berita yang fakta? Sebenarnya sederhana, masyarakat harus memiliki kesadaran literasi media. Dan masyarakat harusnya lebih cerdas dan selektif. Misalnya kan kita bisa lihat, kalau beritanya itu bombastis, kemudian berita-berita itu tidak ada logikanya, ya masyarakat lebih baik jangan di-share. Contohnya seperti apa, Romo Beni? Contohnya misalnya pemberitaan yang baru-baru ini bahwa Ibu Megawati masuk di ICU. Itu kan masyarakat tinggal ngecek aja kan. Sederhana aja gitu loh. Kan nggak mungkin kalau itu benar, kan harus ada verifikasi dari pemberitaan yang menjadi acuan. Sumber, misalnya pemberitaan dari televisi yang dipercaya misalnya. Kan ada. Tetapi kalau hanya sekedar informasi kemudian tanpa ada fakta data dan dia mengutip bahwa dia mendapatkan pemberitaan itu dari misalnya dari sumber dokternya siapa, kan harusnya jelas kan. Nah itu kan sebenarnya hanya menggunakan logika aja. Lah masyarakat jangan mudah pula terkecoh gitu loh. Hanya orang mengejar popularitas, mengejar terkenal, menambah jumlah followernya, kemudian menggunakan konten-konten yang irasional. Nah bahayanya kalau konten-konten sara ini terus-menerus dibiarkan dan konten-konten pengganjolan martabat manusia itu menjadi suatu yang marak dan itu tidak ada tindakan, ini berbahaya bagi masa depan keadapan publik bagi bangsa ini. Ya, ada imbauan kepada masyarakat, Romo Beni. Ya, saya berharap masyarakat lebih selektif dalam memilah-milah berita. Kedua, masyarakat lebih cerdas. Dan ketiga, masyarakat harus berani menjadi komunitas pemutus kata, bukan pemiak kata. Jadi sesuatu yang bombastis sudah di-delete saja dan itu dibuang saja, sehingga dengan cara begitulah orang-orang yang menebarkan kebencian, menebarkan isu-isu yang tidak sesuai dengan etika dan moral, ya akhirnya tidak lagi menjadi publikitasnya tinggi gitu loh. Baik. Nah kalau mereka itu masih menjadi acuan kita, ya mereka sehingga akhirnya masyarakat harus memiliki yang disebut kesadaran kritis untuk tidak lagi memiralkan mereka dalam media sosial. Baik, terima kasih Romo Beni waktunya bersama Pro 3. Sehat selalu, selamat malam. Saya selalu, salam sehat.